ladies, apa kabarmu hari ini? Jumpa lagi dengan saya Nita yang selalu ditemani dengan Ibu Shirley. Halo Ibu. Hai Nit. Ibu apa kabar? Luar biasa dong. Wah, Nita Ibu gimana? kelihatan cantik sekali. Nita juga kelihatan cantik. Nita luar biasa pastinya. Harus dong ya. Iya. Nita kelihatan lebih cantik, Masa, Bu? kelihatan lebih seger, Oh, iya? kelihatan lebih fit. Iya betul loh. Berbeda ya sama beberapa waktu yang lalu. Ibu ngeliat Nita nggak seseger ini. Emang sih Bu, emang itu tuh kerasa banget. Kerasa ya, Nit, kan? ya? Kerasa banget gitu kan. Sebelumnya Ibu tahu kan anak Nita berapa? Tahu banget. Anak 4, kecil-kecil. Udah gitu umurnya deket-deket. Udah kebayang. Yang satu minta ini, yang satu minta ini. Yang satu minta mainan ini, berebut sama yang satunya. Waduh, itu pasti ribet banget. Iya emang Bu, bener banget. Jadi dulu itu sebelum Nita mengikuti terapi akupunktur, Nita tuh ngerasa badan tuh selalu nggak fit, nggak seger gitu kan, bawaannya lemes aja. Apalagi pulang kerja jauh, macet, udah capek di jalan ya kan. Begitu pulang ke rumah, badan tuh bener-bener lemes banget bawaannya. Udah nggak ada tenaga. Udah nggak ada, udah dipersedemikian rupa nggak ada juga tenaganya. Jadi bawaannya maunya tiduran aja gitu ya kan. Tapi setelah Nita mengikuti akupunktur, Nita tuh ngerasa lebih fit, lebih seger, emosional juga lebih terkendali. Kalem, nggak ngomel-ngomel. Tahu kan Bu, ibu-ibu kalau udah pulang kerja capek di luar pasti larinya ke rumah. Bener banget. Dan memang wanita, terutama ibu-ibu yang udah punya anak, terus bener. punya suami, Bener. itu memang harus punya stamina yang luar biasa. Ih banget Bu, Ya bener kan? banget. Karena Iya. kan gini, kalau gampang lemes, kalau sebentar-sebentar sakit, baru kena hujan sedikit, pilek. Iya. Baru kena apa sedikit, batuk, demam. Iya. Nah, itu biasanya akhirnya apa? Imunitas kita menjadi menurun. Oh iya, imunitas kita ya Bu ya. Bener banget Nit. Saya jadi inget ya, waktu pas pertama kali Nita mau terapi akupunktur, itu kan Nita takutnya kayak apa coba? Udah 1 jarum aja deh sampai dibujuk-bujuk, sampai saya tuh rasanya gemes banget. Ayo Nita, ayo Nit, ini tuh untuk kesehatan, nggak sakit kok. Cuma kayak kecubit aja sedikit aja gitu. Abis itu juga nggak sakit lagi gitu. Nita nggak mau, inget nggak waktu Iya, itu? Nita benar-benar nggak mau kan, namanya jarum ya kan Bu. Bener. Pikirannya tuh udah kemana-mana. Tapi setelah Nita ngikut terapi akupunktur, Nita nggak kerasa banget manfaatnya. Jadi sekarang nggak takut lagi. Enggak dong Bu, Jadi sekarang nggak usah ayo Nita nggak usah dipaksa-paksa ya sekarang. nggak usah dipaksa-paksa. Malahan Nita bilang, Bu akupunktur Nita terus Bu. Malah minta ya? Iya, Malah minta ya? Iya malah minta. Aduh. Karena kan Iya. Nita sendiri terasa Bu manfaatnya. Ketika sampai di rumah bisa udah walaupun badan capek, walaupun udah capek di kerjaan, capek di jalan gitu kan, masih bisa buat nemenin anak-anak main PR, apa namanya main, ngerjain itu yang penting PR, tuh. Betul. masak buat suami pulang kerja. Wow, jadi tambah disayang deh. Oh iya dong Bu pastinya. Iya bener. Saya sendiri juga seneng sih kalau ngelihat Nita tuh juga merasakan manfaatnya gitu ya. Karena ini kan terapi akupunktur ini kan alami gitu ya. Jadi ketika Nita merasakan manfaatnya tuh saya kayaknya seneng banget gitu. Nita berapa kali ya kemarin akupunktur ya? Kurang lebih 4 atau Oh iya? 5 kali gitu Bu. Baru 4 kali ya? Iya. Tapi menurut saya sih kalau 4 kali hasilnya udah seperti ini, rasanya sih cepet loh. Oh iya Bu, Iya. cepet banget ya. Cepet masuknya dalam kategori cepet, karena ada juga beberapa orang yang di akupunktur itu harusnya baru terasa gitu, misalnya harusnya berapa kali udah terasa gitu ya. Ini tuh 10 kali baru terasa. Oh. Cuma kan kalau akupunktur itu kan nggak apa-apa Nita, maksudnya boleh dipakai, kita gunakan untuk menjaga imunitas tubuh kita itu dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kan Iya. tidak ada efek sampingnya. Iya, gitu oh nggak kan. ada ya Bu ya? Iya. Jadi ibaratnya tuh kayak never ends lah. Jadi nggak mesti harus sekian kali. Jadi ketika kita merasakan manfaat akupunktur, kita merasa bahwa kita menggandeng suatu treatment yang memang akan kita pakai untuk jangka panjang sebagai investasi lah, seperti itu. Iya. Gitu nih. Oh, pantesan Bu, kita tuh ngerasa belakangan ini memang lebih fit gitu kan, lebih seger, Betul banget. lebih kalem Bener. gitu. Tahu nggak? Karena akupunktur itu mempunyai 3 peran nih. Yang pertama dia untuk preventif. Kalau preventif itu kan artinya untuk mencegah, ya kan?
Kemudian untuk supporting. Supporting itu adalah ketika kita sudah merasa fit atau kita merasa sudah lagi sehat gitu ya, kita mensupport sehingga menjadi lebih sehat dan bertahan. Kemudian yang terakhir adalah akupunktur digunakan sebagai usaha kita untuk promotif. Apa tuh Bu? Jadi promotif itu maksudnya gini, kayak Nita nih kemarin nggak sakit sih, cuma kayaknya badannya lemes, terus kayaknya kurang bergairah gitu ya. Benar, Bu. Padahal nggak pilek, padahal nggak demam gitu ya, tapi kok rasanya kayak habis melakukan pekerjaan yang panjang gitu ya, kayak habis macul gitu loh, kayak habis melakukan pekerjaan yang berat, sehingga padahal aktivitasnya setiap hari ya cuma itu lagi, rumah, bekerja, balik, ngurusin rumah, anak, suami gitu ya. Tapi kok rasanya kayak seperti ada yang berat gitu. Nah itu kita melakukan yang itu tadi, promotif tadi gitu loh. Sehingga menjadikan yang tadi kita rasakan, kita rasanya lebih fit, bangun tidur rasanya juga lebih terasa seger gitu loh. Padahal kemarin tuh ya Bu, pulang kerja ceritanya, kehujanan, pikir dalam hati gini, wah bakal sakit nih, pilek nih, kena angin ya kan, lagi hujan gede gitu. Karena kan kalau udah sakit flu, sakit batuk, ada anak-anak di rumah, kasihan kan Bu, kita sendiri yang repot, karena satu sakit semuanya sakit di borong. Kalau orang gede, orang dewasa ya, orang dewasa pilek, ya udahlah, minum obat istirahat. Kok anak kecil udah tuh larinya kemana-mana tuh Nita, nggak mau makan. Benar. Habis itu tidur juga kasihan, nafasnya susah karena ada selainnya. Benar. Kasihan kalau anak-anak gitu, memang betul. Tapi ternyata Nita nggak flu gitu ya. Bersyukur nggak flu, nggak batuk gitu kan Bu. Padahal ya bisa dibilang kemarin itu Nita tuh kurang, tidur tuh memang kurang gitu. Nah itu Nita berarti imunitas Nita tuh meningkat. Oh gitu ya Bu ya? Tapi gitu. Itu kok bisa kayak gitu ya Bu? Kok bisa pengaruh dengan akupunktur ya Bu? Apa itu akupunktur jarumnya ada obatnya? Apa gimana tuh Bu? Kok bisa pengaruh untuk meningkatkan imunitas kita gitu? Nah gini, akupunktur itu jarumnya itu nggak ada obatnya. Jadi bukan dilapisi apa gitu ya, dilapisi obat atau diberikan penghilang rasa sakit gitu, nggak ada. Jadi akupunktur itu memang jarum yang dirancang khusus untuk dimasukkan ke dalam tubuh manusia gitu. Sebetulnya sih bukan tubuh manusia aja, ada akupunktur untuk hewan juga ada gitu. Gitu Bu, ada ya? Ada Nita. Jadi misalnya kalau untuk hewan tuh sebetulnya, misalnya untuk hewan ternak misalnya supaya seperti ayam lah misalnya, jadi bisa bertelur gitu. Kemudian kalau untuk sapi misalnya bisa menghasilkan susu yang bagus begitu. Nah balik lagi ya ke yang tadi. Jadi jarumnya itu memang tidak ada obatnya, tidak mengandung apa-apa. Hanya memang jarumnya itu dirancang sedemikian rupa, jadinya memang khusus gitu ya. Jarumnya itu ada batang jarumnya yang biasa kita pegang, lalu kemudian ada badan jarumnya itu sendiri. Nah jarumnya ini dibuat sangat lentur dan tajam. Kemudian jarumnya ini juga satu kali pakai. Steril ya Bu ya? Betul. Jadi kita aman ya Bu ya? Jadi pada saat penusukan itu betul-betul kita pun harus dalam keadaan steril. Jadi nggak usah khawatir gitu loh, karena memang terjaga. Kitanya juga yang melakukan akupunktur itu juga steril, jarumnya pun steril. Makanya kalau seperti saya misalnya mengakupunktur Nita kan selalu dibuka di depan Nita, sehingga Nita juga tahu bahwa ini nih jarumnya baru dibuka di depan Nita. Kemudian ketika dicabut ditaruh di tempat khusus gitu ya, sehingga memang sudah dipastikan itu memang terbuang dan tidak tercampur dengan yang lain. Gitu begitu ya, Nita. Iya Nita. Terus ya Bu, waktu Nita di akupunktur, Nita tuh ngerasa kayak ada kesetrum atau kayak gimana gitu rasanya kan? Sensasinya tuh sampai ke ujung-ujung jari. Itu kenapa ya Bu ya? Iya memang betul. Ketika penusukan titik akupunktur itu tepat gitu ya. Kalau di akupunktur tuh namanya, istilahnya tuh namanya teci. Jadi kena apa tuh gitu ya? Teci itu kena gitu. Jadi memang terangsang. Saraf di bawah kulit kita itu memang titiknya tepat. Lalu ketika dimasukkan jarum ke dalam kulit, memang
memang tepat posisinya tuh, titiknya tuh tepat. Oh, gitu. Sehingga ada beberapa titik tertentu yang Nita rasanya seperti kesetrum. Iya. Tapi kan nggak nakutin kan kesetrumnya kan? Enggak sih Bu, justru kalau misalnya nggak ada akupunktur terus nggak ada rasa-rasa, kok kenapa nih nggak ada rasa-rasa, Kayaknya sensasi-sensasi kok gitu. kayak Ada yang kurang aja gitu. gitu Iya. ya. Iya. Nah, ketika itu benar-benar terasa setrum atau ngilu gitu ya, dan itu kan menyebar tuh rasanya. Misalnya katakanlah titik di tangan misalnya, itu ketika dirasakan ada sensasi ngilu, itu kan menyebar kan, rasanya kayak ada yang jalan gitu ya. Nah, itu namanya di dalam tubuh kita. Waktu lalu kan inget kan, waktu kita pernah ngobrol tentang Qi. Oh iya, Akupunktur, Qi, dan peredaran darah gitu ya, selalu identik. Dimana kalau seseorang itu terasa fit gitu ya, ketahanan tubuhnya baik, akhirnya kan peredaran darahnya juga lancar. Iya benar Bu, benar. Nah, peredaran darah lancar ini kan juga berkaitan erat dengan Qi. Kita bisa beraktivitas seperti sekarang karena adanya sirkulasi Qi yang baik. Oh gitu. Nah, dari titik-titik tadi itu memang merangsang, dan sudah banyak penelitiannya yang mengatakan bahwa di titik-titik tertentu memang menghasilkan reaksi dalam tubuh kita sehingga tubuh kita tuh terasa seger. Oh gitu ya Bu. Begitu Nita. Makanya Nita ngerasain kayak gitu tuh ya memang benar, karena Nita sudah mulai rutin, sudah mulai rajin gitu bener. loh. Jadi sekarang Nita tuh memang harus rutin sih Bu mengikuti terapi. Kalau boleh tahu Bu, itu sebaiknya terapi itu dilakukan berapa kali dalam seminggu? Ataukah setiap hari? Ataukah seminggu 2 kali? Terus itu tuh lebih baik di jamnya tuh jam berapa gitu? Nah, bener banget. Ini pertanyaan yang sangat bagus banget. Jadi, akupunktur itu kan ini untuk segala usia. Oh boleh ya Bu ya? Boleh. Semua ya? Untuk anak-anak, untuk remaja, dewasa, bahkan yang sudah manula itu boleh dilakukan. Oh, iya. Nah, kalau mengenai jamnya, sebetulnya dalam akupunktur itu ada jam-jam tertentu yang memang ada organ-organ yang aktif di jam-jam tertentu. Tapi menurut pengamatan saya, rasanya itu boleh dipakai, boleh enggak gitu. Oh iya. Kondisi efektivitas dari hasil akupunktur itu pun nyata gitu ketika tidak pada jam-jam yang memang sudah ada. Ada memang dari materi pelajarannya itu sebenarnya ada jam-jam akupunktur. Tapi saya sendiri sebagai praktisi itu tidak di jam itu pun banyak manfaatnya gitu. Kemudian kalau untuk waktunya berapa kali seminggu itu tergantung Nita. Jadi ketika tadi yang saya bilang, oh saya pingin untuk meningkatkan kesehatan gitu ya, tanpa ada gangguan, tanpa ada keluhan misalnya, bisa dilakukan seminggu 1 kali. Atau misalnya, aduh saya kepingin ada sesuatu nih, misalnya nyeri di salah satu tempat, atau misalnya ada untuk kecantikan misalnya, yang digunakan treatment akupunktur untuk kecantikan misalnya, itu boleh dilakukan 1 minggu 2-3 kali. Oh ya, berarti Begitu, memang akupunktur itu nggak mesti kita harus sakit dulu ya Bu ya, tapi kan untuk meningkatkan imunitas kita juga bisa. Betul banget. Gitu. Iya. Ya. Makasih loh Bu. Sama-sama. Lain kali kita bisa kan Bu bincang-bincang lagi Pasti dengan dong. tema yang lebih seru pastinya. Nah, ladies, sudah tahu kan bahwa akupunktur itu dapat meningkatkan imunitas tubuh loh. Terima kasih telah menyaksikan bincang-bincang kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya yang pastinya lebih seru, masih di seputar kesehatan dan kecantikan dengan metode akupunktur. Salam sehat dan bahagia. Dah.